Halo Sobat Liga, kembali lagi nih bersama Mas Ikrom di sini. Halo, FTI kita ya, Mas Ikrom. Hari ini topiknya berbeda nih Mas Ikrom. Kita hari ini akan berbicara terkait Brimo Varkar. Yang mana menjadi salah satu pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh Sobat Liga begitu, karena ini kayaknya menjadi menarik ya, apalagi di musim ini pertama kalinya Brimo Varkar dan teknologi VAR itu digunakan di musim BRI Liga 1 2024-2025 dari awal hingga akhir nanti. Kita mungkin sedikit jalan-jalan ke belakang ya Mas Ikrom ya. Mungkin boleh dong Mas Ikrom dijelaskan juga kenapa sih pada akhirnya di Indonesia sendiri itu kita membutuhkan Brimo Varkar Mas Ikrom. Kenapa nggak ditanam langsung di stadion? Ya itu Mbak, mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya. Boleh dong disapa dulu, sampai lupa nih menyapa ya. Apa kabar semua? Jadi kenapa sekarang kita menggunakan Brimo Varkar? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam memobilisasi perangkat VAR kita, Mbak. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang luas, Mbak. Betul. Kita negara kepulauan, begitu ya. Lokasi pertandingan juga jauh-jauh, ada yang di bagian barat, ada di bagian utara, bahkan ada yang di Sumatera. Jadi dengan adanya Brimo Varkar ini memudahkan kita dalam memobilisasi perangkat-perangkat VAR kita, Mbak. Karena sesuai dengan komitmen kita bahwa setiap pertandingan Liga 1 kita harus menggunakan VAR. Jadi kita memastikan si mobil ini bisa berjalan dari Sabang sampai Merauke ya. Betul, Mas ya. Baik. Oke, kita ini sekarang mau melihat apa dulu nih Mas Ikrom yang ada di dalam lapangan Stadion Pakansari ini? Boleh kita lihat perangkat monitor VAR yang biasa teman-teman Sobat Liga lihat di TV. Ada wasit ke pinggir lapangan meninjau kejadian insiden di lapangan. Itu akan kita lihat. Oke, jadi ada monitornya. Yuk kita lihat yuk Sobat Liga. Nah Sobat Liga, ini kita udah sampai di monitor VAR ya yang ada di sini. Wah, ini ada merek Hawkeye. Hawkeye ini apa nih Mas Ikrom kalau boleh tahu? Ya, Hawkeye ini adalah teknologi provider kita. Mungkin teman-teman bisa browsing Hawkeye Innovation-nya apa. Ini salah satu top teknologi yang diakui oleh FIFA sampai sekarang. Oleh FIFA ya. Oke, jadi kita menggunakan vendor dari Hawkeye ini ya Mas Ikrom ya. Kebetulan kita menggunakan Hawkeye sebagai teknologi provider kita, itu menjadi satu kebanggaan banget buat liga kita. Oke, ini karena menjadi salah satu keunggulan teknologi di sepak bola itu dari Hawkeye. Boleh nih kita buka dulu kali ya Mas Ikrom ya, biar Sobat Liga bisa lihat juga nih di rumah. Wah, ini dia ada Brimo VAR. Ini monitornya ya Mas Ikrom ya, yang biasa kita lihat di lapangan apabila mungkin wasit sedang memastikan apa nih Mas yang bisa dilihat di monitor ini? Ya, jadi ketika ada kejadian di lapangan yang luput dari pandangan wasit, maka wasit VAR akan menginformasikan ke wasit tengah bahwa ada kejadian yang luput dari pengawasan wasit tengah. Sehingga dengan adanya monitor ini wasit tengah dapat melihat kembali kejadian tersebut. Jadi akan dipanggil melalui alat komunikasi kita, dipanggil untuk wasit tengah datang ke sini dan dia akan melihat kembali kejadiannya, apakah kejadian yang direkomendasikan oleh wasit VAR itu sesuai dengan pandangan dia. Tapi apakah monitor ini terus memperlihatkan jalannya pertandingan atau hanya saat wasit tengah meminta gambar di monitor ini Mas Ikrom? Ya, itu ketika ada insiden yang luput aja dari pandangan wasit tengah. Jadi sepanjang pertandingan ini akan tampil seperti ini. Kita menyebutnya adalah privacy. Brimo Varkar ini akan tertutup seperti ini. Ketika ada insiden yang luput dari pengawasan wasit tengah, maka wasit tengah akan datang ke sini. Kita menyebutnya ini adalah RRA, Free Review Area. Jadi wasit akan mereview kejadian yang barusan luput dari pandangannya dan melihat kembali kejadiannya apakah sesuai dengan keputusan dari wasit VAR. Kemudian wasit tengah akan memutuskan apakah mengubah keputusannya atau tetap dengan keputusan sebelumnya. Jadi mau bagaimanapun keputusan itu hanya ada di wasit tengah ya Mas ya, karena sesuai namanya asisten referee. Jadi ini sebagai asistennya aja begitu. Nah ini boleh dilihat juga nih Sobat Liga bahwasanya ini adalah monitor VAR yang ada di lapangan begitu ya, di sisi lapangan, dan ini menghubungkan langsung ke mobil VAR atau seperti apa Mas Ikrom? Ya, ini terhubung langsung dengan mobil VAR kita yang ada di pinggir lapangan di luar stadion. Jadi kita memastikan bahwa
kejadiannya akan bisa ditampilkan dari ruang VAR ke sini. Jadi benar-benar terhubung dan real time. Real time ya, jadi ini cepat banget perpindahannya. Boleh mungkin kita beralih ke arah sini juga Mas Ikrom, karena saya melihat di sini ada kabel-kabel juga nih Mas Ikrom nih. Nah ini kabel-kabelnya ini mengarah kemana? Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit juga nih Mas Ikrom. Ya, jadi di sini kita ada box, kita ada 2 box. Yang pertama adalah box audio dan box video. Ini kebetulan tertutup karena sedang turun hujan tadi ya. Jadi di sini ada box audio dan box video. Box video ini memastikan bahwa yang tadi sudah saya singgung Mbak, bahwa akan muncul di situ kejadian yang dikirim langsung dari ruang VAR. Itu menggunakan box video. Kemudian satu lagi box audio. Box audio ini berisi antena untuk menunjang komunikasi wasit. Jadi sepanjang pertandingan kita memastikan bahwa komunikasi wasit antara wasit tengah dan wasit VAR itu selalu terhubung. Jadi ada 2 box ini ya Mas ya, yang pasti ada. Ini untuk komunikasi, lalu kemudian untuk box yang lebih kecil ini untuk VAR begitu, untuk video. Jadi ada 2 box nih Sobat Liga yang selalu ada di pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025. Yang pertama ini untuk komunikasi yang lebih besar, lalu kemudian di box yang ini mungkin bisa kita buka ya Mas Ikrom ya. Ini untuk video begitu, yang terhubung langsung ke area mobil VAR. Nah ini dalamnya nih Sobat Liga, yang terhubung langsung ke dalam mobil VAR, lalu kemudian juga bisa dihubungkan ke monitor yang ada di sisi lapangan begitu. Boleh kita kasih lihat di sini nih Sobat Liga. Nah Sobat Liga 1, kalau tadi kita sudah lihat monitornya dan juga mungkin ada 2 box alat perangkat VAR tadi ya Mas ya. Kita akan menuju ke mobil VAR-nya atau yang kita sebut dengan Brimo VARCAR. Mas, berbicara terkait Brimo VARCAR, apakah ada tipe khusus mobil yang digunakan untuk dijadikan Brimo VARCAR? Ya, sebenarnya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh FIFA, ada ukuran minimal ruangan yang akan kita jadikan menjadi ruangan VAR. Karena mungkin normalnya di kompetisi-kompetisi FIFA itu ruangan VAR itu menggunakan ruangan di stadion. Nah, di Indonesia ini karena kita ada beberapa stadion yang digunakan, sehingga kita menggunakan mobil Brimo VARCAR tersebut yang ukurannya mungkin lebih besar dibandingin truk-truk biasa, sehingga bisa memudahkan kita dalam penempatan barang-barang, kemudian posisi duduk wasit VAR dan operatornya, sehingga yang bekerja di dalam juga menjadi lebih nyaman. Kita jadi lebih penasaran nih, gimana sih dalamnya Brimo VARCAR? Yuk kita langsung aja lihat ke dalamnya. Kita udah sampai nih Sobat Liga 1 di Brimo VARCAR yang ada di sini. Mas, untuk penempatannya sendiri, Brimo VARCAR ini apakah memang harus berdekatan dengan stadion, lalu kemudian harus berdekatan dengan broadcast atau seperti apa, Mas? Ya, pastinya yang pertama adalah kita harus mendekati ke ruang broadcast, karena gimana pun broadcast ini kita membutuhkan banyak jalur kamera dari broadcast. Dalam penerapan VAR itu kita tidak memiliki kamera, kita hanya menghubungkan dari kamera yang ada di pertandingan. Jadi kenapa mungkin pilihan pertama adalah kita mendekati ruang broadcast, kemudian jadi bisa kita lihat ya, broadcast ada di sebelah sini ya. Sebelah kita, pas banget di sebelah kita. Kemudian juga kita memikirkan akses dari wasitnya aman menuju Brimo VARCAR. Baik. Ini menjadi menarik juga nih. Dan ini kita bisa lihat juga ya Mas, ya mobilnya nih cukup besar gitu. Memang harus menampung apa aja sih Mas di dalam mobil ini, selain mungkin tadi dijelaskan ada VAR, FR dan juga ada ROTG-nya begitu ya. Di dalamnya ada apa aja nih Mas? Jadi di dalamnya ini kita ada ruangan, mungkin ukurannya kurang lebih 2 kali 2 meter. Itu berisi semua terkait perlengkapan VAR. Jadi ada server di situ, ada converter di situ, ada UPS di situ. Kemudian dan servernya itu nggak cuma satu, kita ada PC mainnya, ada backupnya, Kita bakal lihat langsung ke dalam ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas Ikrom, mumpung kita masih ada di luar si VARCAR Brimo VARCAR ini. Sebenarnya ini perawatannya gimana nih Mas Ikrom nih, sampai kita kan harus membawa si Brimo VARCAR ini kemana-mana gitu. Nah, terkait maintenance-nya sendiri seperti apa sih? Ya mungkin ini perawatan mobilnya seperti biasa Mbak, seperti perawatan truk pada umumnya. Ada servis rutin, kemudian harus kita jaga kondisi mobilnya dengan cara dipanasin dan lain. Dan
Dan ini mungkin karena ada barang-barang yang cukup berat di dalam. Iya. Jadi ketika mobil tidak bergerak, ini akan diturunkan standarnya, Mbak. Jadi semacam dongkrak hidrolik. Supaya mobil ini tidak terlalu terbebani ketika mobil ini tidak bergerak. Menarik nih. Jadi ada dongkrak hidroliknya juga ya di bawah mobil ini. Karena di dalamnya ini memang cukup kompleks juga untuk alat-alatnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nah, boleh silakan Mas Ikram. Saya mengikuti di belakang nih ya. Wah, jadi seperti ini dalamnya dari Brimo Varkar ya, Mas Ikram ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit dong Mas Ikram, ini ada apa aja di sini? Ini kebetulan ada lagi kalibrasi ya Mas ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan dari sebelah sini ada apa aja untuk alat-alatnya, dan ini ada 2 tombol juga, kegunaannya untuk apa aja? Boleh dong dikasih tahu ke Sobat Liga di sini. Ini AVAR, asisten VAR, kemudian di sini wasit VAR, di sini ada operator. Wasit VAR akan menyaksikan pertandingan, kemudian di sini ada layout yang dapat dikirim oleh operator. Biasanya VAR akan meminta kepada operator, tolong tampilkan gambar dari sisi ini, gambar dari sini dan lain. Di sini ada VAR yang melihat pertandingan, kemudian di sini ada menampilkan program, ya seperti ini. Dan di sini ada operator juga bisa melihat pertandingan secara utuh dan dari berbagai angle. Oke, jadi ada berapa monitor di sini, Mas Ikram? Dan juga ini kegunaan untuk tombol-tombol ini apa saja? Oke, di sini ada red button, ada green button. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dari sini ke wasit tengah. Jadi komunikasi ini bisa dipastikan berjalan terus selama pertandingan, tapi untuk tidak mengganggu wasit di tengah, komunikasi dapat berjalan ketika wasit VAR memencet tombol tersebut. Oke, jadi ada kedua tombol ini begitu ya, baik. Jadi ini kalau saya lihat terbagi menjadi 3 bagian Mas Ikram. Di bagian depan itu udah pasti ada untuk driver begitu ya. Lalu ini di bagian tengah ada monitor-monitor. Ini ada pintu nih Mas Ikram nih. Nah ini pintu kemana, boleh saya buka? Boleh. Boleh ya, oke. Ini bisa dibuka ya. Oh. Iya, gambar 5 oh. Gambar kiri Mas. Ah, ini nih, siap. Wah, ini lebih dingin lagi di sini nih. Betul, Mbak. Iya, mungkin boleh Mas Ikram dijelaskan di dalam sini ini cukup sempit ya, ya betul, Sobat Liga ya. Kita maksimalkan banget ruangan yang ada. Ini di belakang saya kenapa terus seperti ini? Ini ada genset cadangan. Jadi sewaktu-waktu kalau listrik di stadion mati atau ada kendala, ini bisa menjadi backup. Kemudian di bagian sini ada UPS, UPS yang dapat menunjang listrik ini juga kalau misalnya ada kendala dengan kelistrikan di stadion. Nah ini adalah PC VAR. PC VAR-nya ini ya. Ada berbagai macam device di sini. Ada mainnya, ada backupnya, kemudian ada beberapa konverter juga dan lain. Intinya di sini adalah sistemnya semua ada di sini. Oke, jadi ini kompleks sekali ya yang ada di dalam sini, dan ini memang membutuhkan juga pendingin yang cukup banyak ya Mas Ikram ya. Betul. Jadi kita mungkin istilahnya kita membuat mini server, mini ruangan server yang ada di dalam Brimo Varkar. Jadi kita membuat kondisi ruangannya sebagaimana server, ya, suhunya harus sangat dingin agar sistem ini tidak terganggu, karena sistem ini sangat krusial juga begitu ya. Jadi ini pun kalau misal memang tidak sedang digunakan, pendingin ini juga dimatikan begitu ya Mas Ikram ya. Baik, jadi ini hanya untuk ketika berjalan pertandingan, dan mobil ini biasanya itu dinyalakan hamin berapa pertandingan nih Mas Ikram? Ya, dari H-1 itu kita menyalakan, hanya memastikan mungkin boleh kita sampaikan ke Sobat Liga. Semuanya ini berjalan dengan lancar. Jadi di H-1 itu biasanya kita menyalakan kurang lebih 1-2 jam, memastikan bahwa sistem ini berjalan, semua berfungsi, tidak ada kendala. Kemudian di hari H, mungkin di J-6, di 6 jam sebelum pertandingan, itu akan dinyalakan, dites lagi apakah ada kendala, kemudian akan dicoba beberapa fungsi di sini. Kita menyebutnya adalah teknologi tes. Jadi teknologi yang di sini kita tes satu persatu, dari mulai komunikasi, kemudian sambungan antara komunikasi dari HB ke sini, kemudian tampilan kamera dan lain-lain. Jadi dari H-1 persiapannya juga sudah dilakukan. Ini saya sedikit kedinginan di sini Mas Ikram. Jadi kita boleh keluar lagi mungkin ya ke area sini. Baik Mas Ikram, nih kita ngobrol-ngobrol sedikit juga terkait VAR. Mungkin Mas Ikram kan sudah
menjalani VAR ini udah setengah musim gitu ya, udah putaran pertama. Ada nggak Mas cerita menarik terkait mobil VAR ini nih? Mungkin waktu pas dibawa kemana, tiba-tiba harus diganti atau seperti apa? Kita boleh dong cerita sedikit ke Sobat Liga di sini. Ya, seperti yang sudah kita pahami ya, Indonesia ini negara yang luas sekali. Jadi tantangan kita adalah dalam pengiriman ke luar-luar kota. Contohnya mungkin ke Ternate, ada klub di sana juga. Kemudian di Kalimantan ada Borneo, ada di Stadion Batakan Segiri, juga Batakan. ya. Kemudian di Sumatera ada di Padang juga. Jadi mungkin tantangannya adalah dalam pengiriman. Kita memastikan bahwa ketika pengiriman barang-barang kita ini tidak terganggu ya. Wah, itu ya Mas ya. Gitu. Jadi mengatur manajemen mobil VAR ini juga sulit begitu ya. Kita punya berapa mobil VAR nih Mas sejauh ini? Sampai saat ini kita memiliki 12 mobil VAR yang terus berputar untuk menunjang masing-masing pertandingan juga. 12 Brimo VAR Car tersebar di seluruh Indonesia untuk menunjang pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Menarik sekali Mas Ikrom, terima kasih banyak. Ini mumpung kayaknya ada operator kita juga di sini. Dengan Mas siapa nih? Mungkin boleh sedikit kita ngobrol juga ya dengan Mas siapa di sini? Resandi. Mas Resandi, oke. Nah, Sobat Liga, nih mumpung ada operator VAR kita juga di sini. Bertugas sebagai apa sih sebagai operator VAR nih, Mas? Operator itu sebenarnya kita itu concern membantu kinerja VAR dan FVAR dalam di ruang VAR. Seperti itu. Jadi kita setiap ada kejadian-kejadian yang protokol 4 kejadian itu, yang pertama seperti goal no goal. Lalu kedua ada possible red card. Ketiga itu ada mistaken identity. Keempat itu ada penalti atau non penalti. Nah, itu kita sebagai replay operator harus cepat dan sigap untuk membantu VAR dalam pengecekan tersebut. Seperti itu. Jadi ya dari point of contact-nya, terus dari sisi kalau offset itu kan untuk pengecekan ada yang disebut dengan APP ya, tracking pass position. Nah, itu juga dicek juga. Itu cuma rangkaian serangan aja kondisi offset itu. Bukan harus dicek dari protokol 4 ini. Mas, kalau boleh tahu juga nih, ini kayaknya masih 3 jam sebelum pertandingan begitu ya dimulai. Tapi kita lihat di sini operator kita ini udah sibuk juga. Ini disebut apa Mas persiapannya ini? Jadi kita tuh ada pekerjaan yang dikerjakan sebelum memulai pertandingan. Dimulai dari persiapan alat kita untuk pertandingan seperti RRA, monitor yang ada di lapangan, di pinggir lapangan itu, terus juga penarikan kabel untuk monitor yang disediakan di pinggir lapangan. Terus lalu kita juga ada namanya sinkronisasi kamera. Kita ada punya 9 source input kamera dari tim broadcast yang kita masukkan ke dalam sistem kita. Nah, gitu kita sinkronisasi 9 kamera itu agar frame-nya itu sama semua. Lalu juga ada yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi ini itu untuk gimana nanti ketika ada kejadian offset, kita bisa menggambar garis tersebut. Itu disebut dengan kalibrasi ya Mas ya. Jadi ini persiapannya itu sudah beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Kita udah make sure semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada tertulis begitu ya Mas ya. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih banyak kepada Mas Ikrom dan terima kasih banyak kepada Mas Resandi. Oke, ini sebagai operator dan FTI kita yang sudah menjelaskan terkait mobil VAR atau yang disebut dengan Brimo VAR Car di BRI Liga 1 2024-2025. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Liga dimanapun berada dan sampai jumpa lagi di konten Liga selanjutnya dan salam sepak bola.